Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Hanifal Ulama. Pada kesempatan video kali ini masih seputar penugasan ulangan tengah semester, yaitu dengan mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Adi Widyastuti. Halo Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Pada kesempatan video kali ini yaitu kita mendapat sebuah tugas, yaitu untuk membuat sebuah video pembelajaran yang efektif dalam ranah SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Pada kesempatan video kali ini saya mengambil dalam ranah SMK atau sederajatnya SMA, yaitu materi kelas 10 SMK, yaitu mengenai pembelajaran online perakitan komputer dengan konsep yaitu saya mengambil topik saya akan menjelaskan bagaimana merakit komputer ketika mungkin saya memberikan materi itu. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifal Ulama, NIM saya sebagai berikut. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi yang saya ambil yaitu manajemen. Saat ini berada di semester 2, berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, dalam pembelajaran efektif ini langsung saja saya mulai. Oke teman-teman, dalam ranah ini yaitu cara merakit komputer. Cara merakit komputer yang pertama yaitu mempersiapkan bahan dan alat. Oke, sebaiknya lakukan perakitan PC di ruangan tertutup dan bebas debu. Idealnya sih memang di ruangan ber-AC atau air condition. Siapkan meja kerja yang cukup lebar. Intinya siapkan tempat merakit yang efektif dan rapi ya teman-teman. Oke, langkah kedua yaitu sangat dianjurkan untuk memakai gelang stick. Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kesetrum atau tiba-tiba tersengat aliran listrik gitu ya teman-teman, untuk demi keselamatan. Oke, langkah selanjutnya yaitu tentunya kita siapkan casing terlebih dahulu. Bukalah dari dusnya dan keluarkan. Casing yang digunakan di sini adalah model tower ya, dengan penutup samping. Bukalah kedua penutup casing terlebih dahulu. Langkah selanjutnya itu kita pasang switching power supply atau bisa disebut dengan PSU unit. Adapter pada tempat yang telah disediakan pada mode tower atau middle tower, biasanya tepatnya di sisi paling atas. Lalu rekatkan dengan 4 buah baut. Nah, bisa memberikan langkah ini bila casing Anda telah menyatakan biasanya ada power supply langsung di dalamnya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah bukalah box motherboard Anda, siapkan motherboard, keluarkan dan letakkan motherboard tersebut di meja. Namun sebelumnya beri alas terlebih dahulu sebelum kita meletakkan motherboardnya. Lalu carilah soket chip prosesor pada motherboard. Soket tersebut memiliki lubang sesuai dengan jumlah pin pada chip. Pada salah satu sudutnya pasti ada lubang yang tertutup, yaitu di sini prosesornya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yaitu lepaskan tuas pengangkut prosesor. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita pasang prosesornya. Prosesornya berfungsi sebagai otak dari komputernya, ya. Ambillah prosesor, peganglah pada sisinya, lalu posisikanlah soket prosesor. Pastikan sudut yang bertanda segitiga berada di dekat pengait. Oke. Pastikan di sini ada logo segitiganya. Ini untuk mengepaskan ya posisi slot pada prosesornya, yaitu dekat pada pengait. Lalu setelah prosesor terpasang, kita tutup kuncinya yaitu di sini. Oke, next langkah selanjutnya yaitu setelah chip masuk dan tepat dalam soket, turunkan kembali soketnya. Oke, turunkan kembali soketnya agar prosesnya bisa terkunci.
Langkah selanjutnya yaitu sebelum memasang kipas prosesor, pasanglah terlebih dahulu sebuah pasta namanya. Seperti ini berfungsi sebagai pendingin pada sistem komputer, teman-teman. Selanjutnya yaitu setelah pasta terpasang, yaitu kita pasang CPU fan atau biasa kita sebut dengan kipas. Ujilah kipas prosesor dengan menekan dua pengeja setelah bergantian dan hati-hati. Jangan sampai Anda menekan terlalu keras pada sisi kipas, lalu tancapkan kabel power untuk kipas motherboard. Jangan lupa pasang juga kabel power motherboard, kabel power kipasnya pada motherboard agar kipasnya bisa berfungsi. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya pasanglah memori RAM. RAM berfungsi sebagai memori sementara pada komputer. Seperti ini. Pasanglah kartu memori pada slot di AMM yang telah diisikan, sesuaikan jenis RAM dan motherboard yang digunakan. Pada praktik ini kita menggunakan Mobo Asus P4B yang hanya mendukung jenis memori SDRAM. Oke, pasang RAM. Seperti ini cara memasangnya, yaitu di sini ada sebuah soket atau pengait, kita buka kuncinya, lalu tinggal kita pasang bersamaan antara pojok kanan dan kiri secara bersamaan sampai berbunyi klik, itu baru terpasangnya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yaitu beralih ke casing. Siapkan baut-baut casing terlebih dahulu. Siapkan juga penutup belakang casingnya. Plat ini juga disediakan saat Anda membeli casing PC tentunya. Pasanglah pada sisi belakang casing, posisinya di bawah power supply. Setelah itu pasanglah bautnya. Lalu langkah selanjutnya adalah angkat motherboard dan letakkan di dalam casing. Oke, kita masukkan motherboardnya ke dalam casingnya. Lalu pasanglah baut-baut motherboard yang diberi cincin isolator. Penggunaan cincin isolator yaitu untuk menghindari adanya hubungan arus pendek antara jalur motherboard dengan baut. Namun demikian, desain Mobo yang ada saat ini telah mencegah adanya jalur elektronik ke seputar lubang baut. Oke, kita masukkan motherboardnya dalam casing. Lalu jangan lupa langkah selanjutnya pasang konektor yang berada di lampu LED, speaker, tombol power. Di sini ini harus sesuai slotnya ya, teman-temannya. Ada speaker, ada lampu HDD dan LED, ada untuk pemantik tombol power off-nya. Di sini ada keterangannya, tinggal kita sesuaikan dengan slotnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita pasang 12 pin power supply. Di sini ini kabel dari power supply. Port power biasanya berwarna putih dengan jumlah pin sebanyak 12 buah. Biasanya letak power berdampingan dengan soket power model Mobo sudah telah menggunakan konektor ATX namanya, teman-teman. Baik, langkah selanjutnya tancapkan pula konektor power supply berjumlah 4 pin ya. Jadi tadi ada 12 pin dan 4 pin. Lalu kita tancapkan pada motherboardnya. Langkah selanjutnya itu memasang VGA. Sebenarnya VGA ini adalah sebuah kartu tambahan di dalam motherboard. Bisa teman-teman pilih sebenarnya mau pakai atau tidak, karena sebenarnya motherboard sudah ada konektor VGA-nya tersendiri. Fungsi VGA tersendiri agar nanti nilai grafis pada komputer kita lebih tinggi ya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini pasang baut pada VGA jika kita ingin memasang VGA. Setelah VGA kita pasang di slot motherboardnya, lalu kita pasang bautnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu apabila kita ingin menambahkan sound card, kita juga bisa menambahkan kartu sound card seperti halnya VGA. Lalu di sini seperti yang tadi, kita tancapkan kartu sound card-nya. Lalu di sini ada kipas tambahan sebagai pendingin, kita pasangkan di belakang. Lalu tancapkan dengan kabel power supply.
agar kipasnya bisa menyala. Oke, langsungnya adalah langkah penyimpanan, yaitu kita menyiapkan sebuah hard disk sebagai penyimpanan dalam komputer tersebut. Langkah selanjutnya yaitu biasanya ada jumper pada hard disk baru akan langsung berada pada posisi master. Jika belum, cabutlah jumper dengan tang kemudian pasang pada posisi master. Anda bisa mulai pin untuk masuk dan melihat inisialnya. Oke, ada kabel jumper, kita bisa copot terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu memasang kabel sebagai data pada hard disk ke motherboard. Di sini dinamakan dengan kabel ATA. Jangan lupa setelah kabel datanya terpasang antara motherboard dan hard disknya, kita pasang juga kabel power supply untuk hard disknya. Langkah selanjutnya yaitu kita baut hard disknya ke dalam PC kita. Lalu kita siapkan sebuah floppy driver atau ini sebagai kalau misal untuk kita menyetel kaset atau dan lainnya. Seperti biasa kita pasang kabel datanya, lalu kita pasangkan selanjutnya yaitu ada namanya perangkat CD-ROM. Di sini untuk menyetel kaset juga. Kita pasangkan kabel datanya dan kita pasangkan kabel power supply-nya. Oke, setelah semua perangkat terpasang, kita harus mencolokkan bagian-bagian lain seperti ada mouse, terus ada misal keyboard di sini, dicolokkan USB, lalu kita colokkan antara komputer dengan monitor, yaitu di sini VGA, dan ini ada sound card untuk slot sound card dan slot lainnya. Setelah semua terpasang, komputer bisa kita gunakan. Jangan lupa kita pasangkan kabel powernya ke dalam colokan listrik kita, lalu komputer bisa kita gunakan. Itu dia teman-teman, pembelajaran tutorial bagaimana merakit komputer dengan mudah. Semoga mudah dipahami, dan dari saya terima kasih dan sampai jumpa.